Terima kasih banyak atas semua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita sedang berada di samping jalan, lalu lewat motor atau mobil yang kebetulan ada genangan air, lalu kecipratan ke kita, ini siapa yang salah? Yang pertama, salah genangan itu, ya, pekenahinaan, ya, itu yang pertama dulu. Yang kedua, si pemilik mobil itu dia menginjak genangan itu, ada unsur kesengajaan untuk mencipratkan air atau tidak? Kalau tidak, maka di situ tidak ada dosa, karena sesuatu yang tidak diniatkan sengaja, kesalahan itu tidak dianggap dosa. Lalu kita bagaimana yang terkena? Ya, kita dapat pahala dengan kesabaran kena cipratan itu, Pak. Jadi begitu kena, astagfirullah, begitu kena, alhamdulillah. Kita dapat pahala dengan kesabaran kena. Maka semakin dekat dengan genangan air itu makin banyak pahala kita. Jadi yang intinya dua-dua tidak dosa di situ. Yang satu bukan melakukan dengan sengaja, kecuali dia sengaja, Pak. Yang satu tidak berdosa dengan duduk, karena tidak ada hukum duduk di situ menjadi dosa. Itu pekerjaan yang mubah selama sanggup menjaga syarat-syarat yang kita sebutkan. Jadi kita tapi bisa dapat pahala dengan tertimpa sesuatu yang membuat kita merugi, Pak. Kan Nabi sudah menyebutkan, ma asaba min mu'min, semua yang tertimpa seorang mukmin, mukmin syaratnya mukmin, bukan kafir, tertimpa seorang mukmin apa saja, min hammin wala ghammin, mau kesusahan, galau, sedih, sedih, wala hazan, kata Nabi, sedih apa saja, itu kan kena cipratan air, itu kan kita sedih kan, maksudnya baju kita kok tadi baju bagus, tiba-tiba tidak bisa kita jalan lagi gara-gara itu. Nah, kesedihan itu wala syaukah, kata Nabi, sampai satu duri tertusuk kulitmu, maka diampunkan dosa-dosamu, digugurkan dosa-dosamu. Di situ kita dapat. Jadi kalau mau banyak dapat, duduk saja di samping tempat-tempat air yang banyak. Sudah, itu contoh. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa tadi pertanyaan kedua? Moderator aja lupa pertanyaan kedua. Oh, pengemis datang, sedang kita duduk-duduk, pengemis datang, wajib beri atau tidak? Bapak Ibu, ada hadis Nabi SAW, saya tidak hafal lagi matanya karena lumayan panjang. Jadi Nabi mengatakan, pertama ini inti hadis itu, Pak. Nanti kalau perlu hadisnya saya nampakkan, karena tidak mesti, kadang-kadang orang mengira wajib hafal baru benar, tidak. Karena hadis tidak mesti dihafal lebih baik menjadi hujjah. Kata Nabi, haram, ya, haram, bukan lagi makruh, haram, ya, meminta minta, menadahkan tangan, haram, ya, bukan makruh itu pekerjaan tidak boleh, itu terlaknat. Banyak kali hadisnya, Pak. Nanti pengemis-pengemis ini akan dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya dalam keadaan tidak berdaging, karena wajahnya dulu tidak malu mengetuk-ngetuk pintu rumah orang, tahan-tahan tangan, padahal dia mampu, dia tidak malu. Maka wajahnya dibangkitkan dalam keadaan tidak berdaging, hadis sahih. Lalu kemudian kata Nabi lagi, setiap apa yang dia dapatkan, dia telah mendapatkan bongkahan-bongkahan api neraka. Jadi pas kita buka mobil, kasih berapa? 1.000. 1.000 itu sebenarnya bongkahan api neraka yang dia dapatkan. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita yang sudah berhadapan dengan dia, perlu kasih atau tidak? Nah, lalu kemudian Nabi menyambung hadis itu. Setelah Nabi mengatakan ini dan ini larangan untuk orang mengemis, lalu para sahabat nanya, ya Rasulullah, tapi engkau setiap kali pengemis datang ke rumahmu engkau beri. Kata Rasulullah, bagaimana aku buat? Fama asna, aku mau melakukan apa memang? Dia sudah berada di rumahku, dia memintanya, dan kalau dia sudah meminta, maka aku perlu memberinya. Nah, jadi kalau sudah berhadapan, beri, Pak. Beri saja, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berhadapan, tapi kalau belum berhadapan, masuk belum berhadapan, kaca mobil belum buka, tidak usah buka. Tapi kalau sudah kita di apa bahasa Acehnya, mepok-pok, kita tadi waktu dia assalamualaikum, kita tidak lihat dulu di jendela siapa orangnya, kita langsung buka pintu, begitu ketemu langsung kita lihat pengemis ini. Padahal kita nak mau kasih, tapi karena sudah berhadapan kan, wajah pengemis kan bisa dirubah-rubah sesuai keadaan, Pak. Dia memelas, keluar air mata, ya sudah kasih 1.000, 2.000, dosakah kita? Tidak, karena kita tetap dapat pahala memberi tanpa melihat siapa objek.
Kita tidak dinilai dengan siapa yang kita beri. Karena ada hadis dari Muaz bin Jabal, hadis yang panjang, seorang sahabat salah kasih sedekah, kasih ke pencuri di malam pertama, lalu kasih ke pelacur malam kedua, malam ketiga kasih ke orang kaya. Hadisnya panjang, riwayat sahih. Lalu Muaz bin Jabal menceritakan orang itu kadang salah kasih terus, di tengah malam dia kasih. Dia tidak tahu itu orang siapa, yang penting dia mau kasih sedekah. Menemui Nabi, lalu Nabi mengatakan, sedekahmu ke pencuri, itu bisa menyadarkan dia bahawa bukan dengan mencuri dia bisa mendapatkan rezeki. Sedekahmu kepada pelacur membuat dia bisa sadar bahawa bukan menjual diri untuk mendapatkan rezeki. Sedekahmu ke orang kaya menyindirnya agar dia pun bersedekah kepada orang lain. Tidak ada yang dilaknat Nabi. Maka sedekah itu tidak dilihat, kecuali sedekah kita tahu dia pencuri lalu kita tolong, kita tahu dia pengedar sabu lalu kita tolong. Itu yang menjadi dosa. Berarti kita ikut tolong menolong dalam kejahatan, itu baru. Tapi kalau tidak tahu, tidak ada masalah, Pak. Dan tidak perlu kita selidiki pun. Tidak perlu kita selidiki. Itu nampak rumah lakona agam pinang kau KDP kasih nampak KDP dulu. Itu tidak perlu terlalu jauh, Pak. Kasih aja 2,000 dah, selesai urusan. Nah, jadi tidak ada dosanya dengan memberi, ya, walaupun dia datang. Tidak kasih pun tidak apa-apa, ya, karena itu bukan perbuatan yang dianjurkan untuk kasih. Tidak usah pelihara pengemis, Pak. Jangan dipelihara pun. Makanya palang-palang yang dibuat oleh pemerintah, jangan kasih sedekah di sini atau ke pengemis. Itu betul, itu dalam hadis Nabi memang betul, ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya, polisi tidur, itu boleh atau tidak? Ini harus tanya ke polisi ini, Pak. Ini polisi tidur itu, Pak, tergantung kondisi. Kalau seandainya dia dibutuhkan untuk menjaga keselamatan orang banyak, maka dibolehkan. Contoh polisi tidur yang dilakukan dibuat untuk menjaga anak-anak sekolah, jadi orang tidak langsung di situ ngebut, itu dibolehkan. Tapi polisi tidur yang mengganggu dan tidak disepakati pembuatannya, model-model buat pribadi, tidak disepakati, tidak ada izin dari kecil, tidak ada izin dari kepala komplek, buat pribadi langsung sehingga orang banyak sekali halangan, itu haram. Karena apapun yang mengganggu sesama muslimin haram. Tai aja haram, padahal tai kan kita bisa hindar, Pak. Tai di jalan kan cuma setumpuk tai, itu kan kita bisa hindar ke kanan, bisa hindar ke kiri, masih banyak kesempatan kita untuk menghindar. Itu aja haram. Apalagi polisi tidur yang dipasang sepanjang itu, Pak. Ya. Yang kita kadang-kadang terganggu, apalagi berulang-ulang dipasang. Itu kalau tidak ada kesempatan dan tidak ada manfaat, maka bisa menyebabkan mudarat, hukumnya haram. Jadi tergantung sekali kondisi bagaimana dan apa tujuan dia buat polisi tidur itu. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, mana yang lebih utama, membantu anak yatim dari kalangan keluarga, keponakan kandung, atau yatim tetangga? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khair lil walidain wal aqrabin. Ya, engkau ditanya, wahai Muhammad, mana infak yang terbaik? Jawablah, wahai Muhammad, kasih tahu umatmu, infak terbaik pertama untuk orang tuamu. Itu orang tua itu setelah menafkahi diri dan keluarga, untuk orang tuamu. Lalu kemudian wal aqrabin, kepada kerabatmu. Jadi di situ bahasa Allah ingin kasih tahu, memberi sedekah, menolong anak yatim yang punya hubungan kerabat, hubungan nasab dengan kita, itu lebih utama daripada menolong anak yatim yang tidak punya hubungan kerabat. Kenapa? Dalam hadis lain disebutkan, menolong orang yang punya hubungan nasab dengan kita dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kita tolong anak adik kita, Pak, si miskin atau yatim, itu pasti mereka akan punya kedekatan emosional dengan pak awanya, ya, pasti itu. Mereka akan mengatakan, kalau tidak ada pak awa yang tolong kita, mungkin kita tidak sekolah lagi, karena ayah sudah meninggal dari kita kecil. Kalau tidak ada om kita yang tolong, entah bagaimana nasib kita. Itu contoh bahasa-bahasa anak-anak. Itu ada hubungan emosional, maka semakin dekatlah silaturahim kita, diberikan 2 pahala, sedekah dan pahala silaturahim. Menolong orang yang tidak punya hubungan nasab cuma 1 pahala, yaitu pahala
sedekah. Maka lebih utama menolong yang bukan kerabat. Tapi walaupun begitu Pak, itu diseimbangkan. Arti seimbang begini, yang kedih kita utamakan. Tapi kalau ada anak yatim tetangga, jangan pula waktu dia minta kita bilang, oh pray, anak kemun long golong bere iro ke pray lepo ton ke tunggu 30 tahun lagi, karena anak kemun saya masih kecil-kecil. Itu tidak betul juga. Sana beri, di sini juga beri. Tapi ya diutamakan yang sana dulu. Begitu kira-kira. Demikian. InsyaAllah kita sambung kembali. Oh ya, saya ingin umumkan sebelum saya tutup Pak, minggu depan saya tidak ada di tempat, karena saya harus jemput anak-anak ke Banda Aceh libur dari pesantren. Jadi tidak ada di tempat. Nanti mungkin diganti dengan ustaz lain. Jadi kita libur dulu di malam Senin yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.